manusia. Anjeun ngalempang di luhureun taneuh anu garing. Kalawan suku anu lemah jeung hate anu rawan. Anjeun neangan harti dina hirup anu sakedeung. Tapi hirup sorangan ngan ukur kalangkang. Anjeun miboga jiwa anu bebas. Tapi kehalangan ku belenggu kebiasaan. Anjeun boga pikiran anu seukeut. Tapi mindeng eleh ku emosi anu liar. Anjeun neangan kabagjaan dina hal-hal anu fana. Padahal kabagjaan eta sorangan ngan ukur ilusi. Anjeun miboga impian anu agung. Tapi sok sieun pikeun ngahontalna. Manusia. Anjeun makhluk anu pinuh ku kariweuhan. Kalawan hate anu ngeusi kontradiksi. Anjeun sanggup nyaah. Oge malik sanggup nyipta oge ngahancurkeun. Tapi naon ngajadikeun anjeun tetep nangtung. Naon nu ngajadikeun anjeun terus berjuangkeun. Nah eta teh harapan. Nah eta teh kanyaha. Atawangan ukur naluri pikeun salamet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya, kumaha, damang. Hari ini kita ingin sekali meneruskan lagi obrolan kita kemarin nih, Kang. Tentang apa kita ngobrolin? Manusia dan budaya lagi. Manusia dan budaya. Oh, gitu. Kalau belum selesai gitu. Belum selesai ya. Masih to be continued ya. Boleh. Kita coba perluas lagi dengan antara budaya dan manusia. Dan kenapa hanya manusia yang berbudaya, gitu kan? Kenapa enggak hewan yang berbudaya, gitu? Oh, gitu ya. Gimana nih? Secara bahasa dari beberapa pendapat para ahli dan juga dari beberapa literatur, kemudian dari artefak-artefak yang ada, itu tidak pernah ditemukan kata budaya. Yang ada itu adalah budayana. Buddha itu lebih kepada perilaku, sikap, attitude. Gitu. Kalau yana itu lebih ke prinsip-prinsip yang melatar belakangi perbuatan itu. Atau ajaran. Jadi ajaran yang membuat seseorang itu berperilaku. Gitu. Ya, oke. Nah, cuman saya nggak tahu kenapa tiba-tiba jadi muncul sekarang naknya itu hilang. Nah itu juga ada yang maling kayaknya sih. Jadi, budaya gitu. Tapi yang harusnya sama kita pahami bahwa budaya itu kecenderungannya lebih ke perilaku yang positif. Jadi ketika perilaku itu negatif, itu bukan budaya, tapi menjadi celak daya. Nah, celak daya itu daya yang tercela gitu. Kalau budaya itu lebih ke perilaku yang positif.
sifat Iya. ulas asih, sifat saling tolong menolong, nah itu budaya gitu. Eh, Kalau memang sesuatu hal yang buruk itu nggak bisa jadi budaya, lalu penyebutan terhadap misalnya budaya yang salah, ya misalnya kayak korupsi di negara ini kan jadi budaya, itu nggak bisa disebut budaya juga. Sebetulnya korupsi itu bukan budaya. Prostitusi, mabok-mabokan itu bukan budaya, tapi lebih ke celadaya. Karena budaya itu identiknya perilaku yang positif, perilaku yang manusiawi, gitu, perilaku yang baik. Gitu. Nah, yang menemukan kata budaya ini itu kira-kira siapa itu ya? Nah, ini dia nih, saya jangan harus digali lagi, harus digali lagi. Nanti para akademisi silakanlah itu dicari siapa yang awal yang menemukan kata budaya itu siapa gitu. Sampai sekarang saya juga belum tahu sih. Kayaknya harus banyak literasi yang harus saya baca kayaknya. Jadi memang, nah terkait dengan ya makasih Mas. Aturan. Oke. Nah, itu kan disebut bahwa budaya itu berlaku bagi manusia saja gitu kan, enggak. Nah, kenapa? Apakah dulu kan ada istilah bahwa manusia itu adalah binatang yang berbudaya katanya, dulu ada yang mengatakan seperti itu. Itu dia. Binatang yang berbudaya. Ada lagi kalau Albert Einstein kalau nggak salah ya, mengatakan bahwa manusia itu adalah hewan yang berakal gitu. Sebetulnya itu kalau dibilang salah sih tidak, hanya kadang-kadang penempatannya kurang tepat gitu. Kita harus bisa membedakan apa yang disebut dengan manusia, apa yang disebut dengan hewan. Oke, nah kita harus bisa membedakan nih. Kalau dalam kajian Islam, dalam Al-Quran itu, kata manusia itu disebutkan dalam 3 kata. Jadi ada 3 kata yang dalam bahasa Inggris, dalam Al-Quran itu ada yang disebut dengan bashar, ada yang disebut dengan insan, ada yang disebut dengan anas. Dalam bahasa Indonesia ketiga-tiganya terjemahkan bahasa manusia. Manusia. Bashar manusia, insan manusia, anas juga manusia. Tapi fungsi ketiganya berbeda. Gimana? Nah, jadi kalau bashar itu dilihat daripada fungsi penciptaannya, unsur penciptaan manusia itu. Dia lebih ke kalau dalam surat Ar-Rum misalnya ayat 20 maaf. Surat Ar-Rum surat ke-30 ayat 20 di sana dikatakan wa min ayatihi an khalaqakum min turab. Summa idza antum basyarun tantasirun. Jadi manusia itu diciptakan oleh Allah dari tanah dan dari situlah manusia itu berkembang biak. Bashar itu dapat kita tarik kesimpulan lebih ke berfungsi sebagai produksi. Only gitu. Maka segala kebutuhan si bashar itu pun akan terambil dari tanah itu, dari turab itu. Tidak akan pernah lepas itu si bashar ini, si jasad ini dari ketergantungan kepada tanah. Ya manusia butuh makan diambil dari tanah. Kita butuh minum, airnya dari tanah. Kita butuh api, apinya pun di tanah juga gitu. Prinsipnya api itu akan selalu dekat dengan tanah. Kalau tadi kan dikondisikan gitu. Nah, seperti manusia pun, manusia berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah. Gitu. Nah, minum dulu ah. Sat beraya ya. Kalau insan, nah insan ini sudah ada peningkatan dari bashar itu. Tapi insan ini ditambahkan fungsinya untuk apa? Untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Gitu. Jadi manusia, si insan ini sudah punya tambahan fungsi, tambahan tugas untuk ibadah. Nah, sisi lain, insan itu sendiri karena dia difungsikan buat ibadah, ditugaskan buat ibadah, maka Allah berikan potensi si insan ini
lebih daripada makhluk Allah yang lain. Apa? Ya, nah potensi itu sebagaimana disebutkan di dalam surat An-Nahl kalau tidak salah ayat 78 ya. Surat 16 ayat 78. Di sana Allah berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a." Ya, jadi Allah mengeluarkan kamu semua, kita ini ke dunia la ta'lamuna syai'a, dalam keadaan tenyahonan naon, dalam keadaan bodoh, dalam keadaan wis teu ngartina naon. Blank aja ya. Ngeblank aja. Jangankan untuk ngerti hal-hal yang sifatnya ilmiah. Tahu bahwa dia telanjang atau pakai baju pun dia nggak tahu, nggak ngerti. Iya. Dia lahir sebagai laki-laki atau perempuan, dia juga nggak ngerti gitu kan. Gimana dia mau ngerti tentang ibunya, bapaknya, nggak ngerti sama sekali. La ta'lamuna saya. Nah, makanya karena la ta'lamuna saya itu tugasnya untuk ibadah. Wa ja'ala lakumus sam'an wal basar wal af'idah. Allah berikan kepada si insan ini potensi yang bisa dia aktifkan untuk bersyukur, la'alakum tashkurun. Iya. Nah, potensi ini punten hewan nggak punya. Hewan punya organ mata, tapi dia hanya melihat kebutuhan basariahnya doang. Kalau hewan, mata itu Allah tuntun penggunaannya, telinga Allah tuntun penggunaannya, hati Allah tuntun penggunaannya, tata caranya penggunaan gitu ya. tata cara penggunaan dituntun sama Allah gitu. Iya. Ibarat mobil tuh ada buku manualnya, buku manualnya gitu kan, dituntun tuh bagaimana penggunaan telinga, bagaimana menggunakan fungsi pendengarannya, fungsi penglihatannya, fungsi hatinya gitu. Iya. Gitu. Jadi ketika manusia itu melihat hal-hal yang tidak sesuai dengan manual booknya, maka matanya dia, penglihatannya sama kayak hewan. Gitu. Ketika pendengarannya tidak dipergunakan sesuai dengan manual booknya, maka sama kayak hewan. Iya. Dan ketika hatinya tidak dipergunakan sesuai dengan apa yang Allah tetapkan, sama kayak hewan. Jadi pertanyaan tadi kan, sebetulnya kita ini manusia atau binatang? Atau binatang itu yang manusia? Kan rugi kayak kita diciptakan sebagai manusia, tapi ternyata perilaku kita, binatang, budaya kita kayak binatang. Iya. Nah, tapi kan memang faktanya ada gitu kan orang-orang yang menggunakan matanya, pendengarannya, lidahnya gitu kan. Loba meureun. Seuri bu ya. Loba pisan itu teh gitu. Nah, ketika manusia itu menggunakan potensi yang Allah berikan sebagaimana manual book, maka disitulah lahir yang namanya sifat kemanusiaan. Jadi manusia mah harus memiliki sifat-sifat kemanusiaan. Iya. Ketika manusia itu jauh dari sifat-sifat kemanusiaannya, dia mendekati ke sifat binatang gitu kan. Bukan mendekati lagi gitu. Jadi binatang. Jadi binatang. Jadi kalau kita lihat, iya, manusia jajaden, manusia jadi-jadian, manusia jajaden lagi mabok. Gitu. Kita banyak manusia-manusia jadian yang berkeliaran siang hari, nggak cuma malam hari doang. Makanya disebut di Al-Baqarah itu kan balhum adon itu ya. Iya, ulaika kal an'am, balhum adol. Gitu. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih parah. Kalau gini, kalau binatang ternak masih bisa disebut kan, sapi, anjing, kucing, kambing masih ada sebutannya. Kalau lebih parah dari itu, udah nggak ada sebutannya. Lebih gitu ya. Lebih parah, udah nggak ada sebutannya gitu. Kalau disebut kambing masih wajar, ada namanya. Nah kalau lebih parah dari itu, iya. Kira-kira sebutan yang pas itu apa gitu ya? Manusia-manusia tengik gitu. Manusia-manusia yang tidak manusiawi, manusia-manusia yang tidak memiliki sifat kemanusiaan gitu. Atau manusia-manusia yang sudah lupa diri. Iya.
Makanya dalam dalam apa atsarnya Imam Ali itu kan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal siapa Robnya. Jadi kita harus tahu kita ini manusia gitu. Bukan binatang, maka jangan berperilaku seperti binatang. Kalau tadi siapa manusia itu katanya apa? Binatang apa? Hewan yang berbudaya. Hewan yang berbudaya gitu, atau hewan yang berakal. Sebetulnya yang membedakan manusia dengan hewan itu terlihat cuma satu cirinya. Kalau akal kan nggak kelihatan, ya kan? Kayak gimana sih akal? Nggak kelihatan bentuknya, wujudnya kayak apa? Nggak jelas. Ya. Yang bisa terlihat itu dari perilakunya. Apa? Manusia itu Allah sertakan karena dia ditugaskan buat ibadah, difungsikan buat ibadah, maka disertakan pula pada diri si insan ini sifat malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu adalah sebagian dari iman. Ya, jadi kalau misalnya orang nggak punya malu, artinya bukan manusia. Gitu kan? Jadi cirinya itu. Gimana membedakan antara manusia dengan hewan? Orang manusia itu punya akal. Kayak heula. Nggak masuk di logika saya ya, Tata. Karena akalnya abstrak. Tapi kalau kelihatan, bisa terlihat jelas. Oh itu binatang. Itu binatang lagi korupsi itu. Oh itu binatang lagi mabok. Oh itu binatang lagi zina gitu. Kelihatan. Koruptor. Binatang nggak boleh. Iya. Tapi kan kata tadi gini. Yang kenapa disebut koruptor karena nggak ketahuan. Dan kenapa mereka melakukan itu? Nah dia udah nggak punya rasa malu. Nah cerminan rasa malu itu Allah berikan kepada manusia itu alat kelamin. Dan fungsi alat kelamin bukan hanya buat buang air kecil doang, ya, tapi lebih ke berfungsi untuk menimbulkan rasa malu, menumbuhkan rasa malu. Maka Allah ciptakan pada diri manusia itu, insan itu, kemaluan. Binatang juga punya alat kemaluan kan, punya alat kelamin, tapi nggak punya rasa malu. Iya, buang di mana-mana dia. Buang di mana-mana gitu. Mau itu ikan siapa nggak peduli, yang penting perutnya kenyang. Iya. Ya. Jadi beraya gampang kalau untuk membedakan apakah itu manusia atau hewan. Lihat aja dia punya rasa malu nggak. Kalau nggak punya rasa malu, berarti dia nggak punya alat kelamin. Nggak punya kemaluan. Nggak punya kemaluan berarti gitu. Gampang sih membedakannya gitu. Iya. Makanya perlu dicek juga itu para koruptor punya nggak ya? Ya, silakan tuh. Para pejabat negara silakan dicek itu. Gak usah jauh-jauh, mereka punya alat kelamin nggak? Jangan-jangan nggak punya. Kalau punya, oh berarti, itu kan. Kalau dia punya alat kelamin tapi tidak punya rasa malu buat melakukan kezaliman, kelaliman, kemaksiatan, udah ketahuan binatang. Ya tinggal pilih, bisa anjing, bisa babi gitu kan. Silakan aja tuh menyebut dirinya sendiri masing-masing lah. Saya nggak mau nyebut ente binatang, ente anjing, ente babi, nggak mau lah. Ente nggak ngakui diri sendiri aja lah. Itulah manusia yang manusia yang manusia, bukan manusia yang binatang atau binatang yang manusia. Nah, oke. Sekarang kan manusia benar-benar manusia gitu. Nah, sekarang ada faktor apa ya yang kira-kira bikin manusia itu berperilaku seperti bukan manusia, seperti binatang gitu. Kan Allah sudah ngasih akal gitu ya. Udah ngasih rasa malu. Gitu. Nah, tapi ada aja orang-orang yang memang seolah-olah membinatangkan dirinya. Gitu. Nah, itu kira penyebabnya itu apa? Kira-kira ya. Sehingga manusia itu lebih memilih untuk berbuat maksiat, kemudian ya sebutlah koruptor, pezina dan segala macam. Sebenarnya kan Allah udah ngasih ini loh manual booknya gitu. Nah, kenapa? Tapi orang-orang banyak yang justru memilih
nggak mau pakai itu manual book. Sama kayak binatang juga kalau kita sodorin Quran nggak mau baca. Ya. Di binatang itu nggak ada manual booknya. Allah tidak memberikan manual book kepada binatang. Kenapa? Karena memang tidak ditugaskan buat beribadah binatang. Kan cuma manusia yang ditugaskan oleh Allah buat ibadah. Binatang mah enggak, pohon, tumbuhan enggak dikasih tugas buat beribadah. Hanya manusia dan jin yang diberikan tugas buat ibadah. Maka tuntunan ibadah itu yang dengan ibadah yang sesuai dengan manual book, itulah menjadi manusia yang manusia. Jadi cirinya manusia itu ketika dia dekat dengan manual booknya, itu manusia. Tapi ketika manusia itu jauh dari manual booknya, bukan manusia. Maaf kata ya. Makanya jangan ngaku-ngaku saya manusia. Heula, lihat ente suka baca nggak nih manual booknya? Kan gitu. Ente mendalami nggak, memahami nggak manual booknya gitu. Kalau kita nggak pakai manual book itu, kita pakai manual book yang lain, rusak manusia. Ya, bukan hanya rusak secara fisik, tapi akalnya rusak. Iya, ya ibarat kayak misalnya kita punya mobil Honda, mobil Daihatsu, tapi pakai manual book dari Suzuki gitu. Rusak itu pasti. Kita punya motor Harley, tapi pakai manual book motor bebek. Gitu. Dan nyambung gitu. Mau nyambung gitu. Jadi kita harus bisa menggunakan manual book yang memang sudah diberikan gitu ya. Iya. Supaya kita bisa menjadi benar-benar manusia yang benar-benar manusia. Manusia yang memiliki sifat-sifat kemanusiaan. Gitu. Nah, ketika manusia itu menjadi dirinya sebagai manusia, berarti dia sudah arafa nafsahu. Sudah kenal akan dirinya. Ketika manusia itu menggunakan manual booknya, maka dia sudah kenal akan dirinya. Bahwa dia tuh punya tugas di bumi ini gitu. Dia punya peran untuk apa? Untuk salah satunya adalah memelihara bumi ini dari kerusakan. Iya. Tidak melakukan kerusakan, baik kerusakan kepada alam maupun kerusakan kepada manusia itu sendiri. Karena sebelum manusia itu merusak alam, yang rusak dirinya sendiri. Iya. Ya. Iya. Orang tidak mungkin bisa melakukan kerusakan alam sebelum dirinya rusak. Iya benar, logikanya emang bagaimana bisa seorang bayi itu merusak alam, kan enggak ya? Nggak bisa. Orok ketemu di sana lempang ge hese. Jadi ketika dia melakukan kerusakan, berarti dia sudah punya potensi, udah merusak dirinya. Jadi kerusakan itu memang berawal mula dari dirinya sendiri yang rusak, gitu ya. Iya. Makanya kan larangannya kan, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Sementara kan pemahaman orang kalau membuat kerusakan di muka bumi, yang bikin buang sampah sembarangan, yang bikin runtah di mana wae, bikin segala macam lah yang sifatnya merusak alam, nebang pohon segala macam. Heula, harus dilihat dulu manusianya dulu rusak pasti itu. Iya. Jadi kalau kita mau memperbaiki alam, perbaiki dulu manusia. Suruh manusia itu kenal pada dirinya. Ya. Benar masuk akal itu. Ya. Karena tadi manual book itu pasti masuk akal, bisa diterima dengan akal sehat, kecuali kalau akalnya error ya. Wis lah, koslet gitu. Susah gitu. Sok naon deui. Ya. Udah berapa lama kita yang enggak ada itunya. Oke, kalau gitu kita coba dulu. Oke, boleh kita break dulu. Oke, kalau gitu kita break dulu sahabat semua, beraya. Nanti kita akan ketemu lagi di podcast yang nggak kalah serunya dengan
pembahasan yang kali ini. Oke, nuhun, hatur nuhun pisan. Jangan lupa like, share, and comment podcast ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.